Thank you very much, Belum. my friend. Woi, Bang Udin, tadi Bang Amir bilang nih tahun ini tobat woi katanya gitu. Kapan nih tobatnya nih? Jilid 19 tobat gak nih? Iya nanti kalau udah beres urusannya. Ceritain dong Bang Udin. Perdomseh. Terima kasih buat Pak Haji, Bu Haji yang kemarin udah biayain saya ke rumah sakit. Alhamdulillah, semoga Pak Haji dan Bu Haji berkah. Jangan putus Pak Haji, kalau putus repot saya. Ya kan bener kan Pak Haji? Urusan repot nih. Repot urusan dapur bagaimana Hono. Jangan capek ya. Jangan capek pokoknya. Yang jelas insya Allah mudah-mudahan PPT sampai jilid 19 disukai masyarakat, disenangi masyarakat. Di mana-mana kalau saya muncul itu perdomseh aja pokoknya. Buat Ayang. Nah perjalanan cintanya gimana nih sama Ayang nih di jilid 19? Ini bikin repot. Nah itu ceritain coba gimana tuh? Untung ada barbar. Ini buat nolongin saya nyari duit. Jangan kasih tau dulu. Jadi ceritanya gimana nih jalan cintanya sama Ayang? Gimana ya? Mana? Hah? Yang, oi. Iya, artinya gini, buat ayam ayang perjalanannya cintanya itu diatur oleh si Amir. Sama Amir. Yang ngatur dia nih. Yang ngatur dia, yang deret Tito. Ah bener. Yang biaya. Udin tinggal main doang nih. Ya main aja. Sama nunggu honor ya. Sama kasbon dah. Coba Ayang. Ayang, ini gimana nih masih nguji kesabaran mulu nih sama ketulusan cintanya Bang Udin nih. Ada Rima Gembala di sini. Ayang gimana Ayang? Ya, halo. Gimana abang? Gimana nih katanya nguji kesabaran terus nih di jilid 19 nih. Tahun ini kita Boleh berdiri Ayang? Tahun ini kita makin lengket. Lengket bener ya? Terus juga setelah yang perhatiin ya Pak Tito, lama-lama Ayang sama Bang Udin mirip ya. Itu tuh kelakuannya mirip gitu ya. Nggak tahu dirinya juga mirip. Jodoh emang begitu ya. Emang gitu lama-lama mirip ya? Iya. Iya yang jodohin Pak Haji. Tadi kan metamorfosis ya. Kalau Bang Udin Ganggang dari tua ke tua banget kayaknya gitu. Awet tua. Jujur banget. Jujur banget. Seru tapi bakalan di jilid 19 ini tambah seru ya. Insya Allah tambah seru. Dengan banyaknya karakter dan cerita yang luar biasa, pasti lebih seru. Oh siap. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Bang Udin dan juga Ayang. Dan selanjutnya nggak cuman Bang Udin aja nih. Kalau Bang Asrul ini tampilnya kan sosoknya lurus, lebih lurus lagi menjadi pengingat supaya kita nggak kebablasan. Kita akan melihat juga perjalanan karakter Bang Asrul dalam tayangan berikut ini. Silakan. Itu dia. Sudah bersama dengan kita ada Asrul Dahlan. Bang Asrul, apa kabar Bang Asrul? Ya, ya alhamdulillah ya. Artinya saya, Udin dan semua, Pak Haji, Jarwo, semua segala macam sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan, ya, masih diberikan untuk berpikir, untuk berbuat dan bermanfaat. Satu hal yang saya pengalaman saya di sini ini, saya kan main di lorong waktu juga dulu, ya, di lorong waktu, di PPT, ya kan, ya ini aja, saya kembali lagi kayak apa gitu ya, kayak dejavu gitulah ya,
Tapi ya saya bersyukur lah ya, bersyukur karena saya sudah ikut Pak Haji ini bukan sebentar gitu. Saya ikut Pak Haji ini sudah hampir 20 tahun Pak Haji ya. Ya, intinya saya hanya mensyukuri apa yang saya dapatkan hari ini dan seterusnya. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau nanya pesannya buat yang lagi tobat gimana karena ini lagi temanya tobat, boy. Ada pesan nggak mungkin buat yang lagi pengen tobat nih Bang Asrul? Yang inilah, yang apa namanya, bagi para koruptor. Para koruptor, ya bukan hanya di ini saja ya. Semualah kita yang ada di sini. Tobat, woi. Udah gak ada kata lain ya? Udah gak ada kata lain, Udah tobat keras aja tuh. udah, tobat. Terima kasih Bang Asrul. Dan selanjutnya tidak hanya ada Bang Udin, Bang Asrul juga. Salah satu karakter yang tidak lepas dari para pencari turun adalah Pak Jalal. Sosok yang paling dermawan, menjadi karakter yang juga sangat-sangat melekat dari Pak Jalal. Untuk itu kita akan melihat bagaimana perjalanan karakter dari Pak Jalal berikut ini. Silakan. Oke itu dia, tapi walaupun Pak Jarwo nggak bisa hadir, tapi tentunya sangat senang sekali untuk bisa menantikan kehadiran PPT Jilid ke-19 nanti di bulan Ramadan. Dan untuk selanjutnya kita akan ngobrol sama karakter Muluk yang diperankan sama Raihan Khan. Raihan, ceritakan karakter Muluk ini seperti apa dan buat kamu yang menjadi challenge memerankan tokoh ini di PPT Jilid 19, boleh diceritakan Raihan? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk Pak Haji Deddy Mizwar, Pak Banar, Pak Tito, dan Pak Amir juga. Untuk karakter Muluk, dia sangat realistis. Dia juga punya tujuan yang sangat idealis. Ya dia merupakan bentuk dari keresahan masyarakat Indonesia saat ini yang memang banyak orang susah untuk mencari kerja. Banyak juga untuk orang yang merasa hidupnya juga tidak adil dan setelah lulus kuliah kita juga tidak langsung bekerja. Kita juga merasakan teman-teman kita pun juga menjadi pengangguran bareng-bareng. Lalu dia mendapatkan sebuah ide gimana kalau memang harus dari kita sendiri yang memang harus berubah untuk tidak menerima begitu saja realita yang terjadi dalam hidup kita gitu. Dengan cara ya berbisnis, dengan cara membuka peluang usaha dan sebagainya, dengan ya ternak cicak bla 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 dan sebagainya. Itu pun juga usaha yang dilakukan Muluk dan teman-temannya. Jadi banyak yang usaha yang dia lakukan lah untuk keluar dari zona yang banyak diresahkan dalam masyarakat gitu. Oke, terima kasih Raihan. Bisa disaksikan nanti karakter Muluk seperti apa dan selalu memang karakter-karakter dari Citra Cinema Universe selalu menarik ya dan selalu berbeda. Dan untuk selanjutnya kita ngobrol sama tokoh Samsul yang diperankan sama Angga Putra, ada tokoh Pipit yang diperankan oleh Farisha Fasya dan tokoh Mila yang diperankan sama Alia Syakila. Untuk Angga atau tokoh Samsul, boleh diceritakan karakter Samsul seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin ngucapin terima kasih banyak untuk kepercayaannya Pak Haji Deddy Mizwar, Pak Banar, Pak Amir, Pak Tito. Terima kasih Pak, selalu support saya di lapangan. Selalu ingetin karakter Samsul harus ke jalan yang ini. Untuk karakter Samsul sendiri, dia nih sarjana pendidikan yang sangat punya cita-cita ingin menjadi guru. Setelah lulus kuliah, dia berharap bisa langsung menjadi seorang guru. Melamar kerja sana sini, nggak diterima kerja malah dipintain duit duluan gitu. Padahal dia punya ambisi untuk
mencerdaskan anak-anak bangsa. Ternyata sesulit itu ya. Nah inilah tokoh Samsul di Para Pencari Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita saksikan sama-sama seperti apa. Terima kasih. Thank you Angga. Bang Riki, itu bukan adek lo kan bang? Bukan lo mirip bang. Mirip. Enggak, apa kabar enggak? Bang Ben, Oh sehat siap, Bang Ben ya? siap. Berikutnya ada tokoh Pipit, Farisya. Boleh diceritakan Pipit itu siapa dan karakternya di PPT Jilid 19 seperti apa? Silakan Pipit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Pak Haji Deddy Miswar, Pak Tito, dan Pak Amir karena sudah mempercayakan saya untuk memainkan karakter Pipit di PPT Jilid 19 tahun ini. Untuk karakter Pipit sendiri itu dia adalah seorang anak perempuan yang lulusan sarjana, tapi sayangnya dia pengangguran. Dan dia tuh terobsesi untuk ikut undian, berhadiah kayak gitu. Dan di samping itu ternyata si Muluk dan Bang Angga ini dia ini mengajak si Pipit ini untuk kerjasama, yaitu ternak cicak tadi yang dibilang sama Bang Angga. Dan untuk kepribadian si Pipit ini sendiri, dia sejujurnya dia nggak jauh dari karakter aku sendiri. Karena dia itu adalah sosok perempuan yang rada tomboy, tapi ceria dan periang. Tapi bedanya si Pipit ini dia itu nggak bisa bawa motor. Dan aku hobi bawa motor. Makanya ketika si Pipit ini dibelikan motor sama abahnya, dia malah suruh Bang Muluk buat bawa motornya. Kayak gitu. Dan karakter Pipit ini dia tuh penyayang orang tua dan dia sangat nurut dan sayang banget sama abahnya. Seperti itu. Oke, thank you Farisya. Terima kasih. Atau Pipit. Selanjutnya ada Alia Syakila memerankan tokoh Mila. Hai semuanya, perkenalkan saya Alia Syakila berperan sebagai Mila. Sebelumnya senang banget bisa kembali bekerja sekaligus belajar bareng keluarga Citra Sinema, apalagi dengan keluarga para pencari Tuhan. Buat karakter Mila sendiri, Masya Allah sih, ini karakter yang paling Masya Allah yang pernah aku mainin. Aku senang dan aku belajar banyak dari karakter Mila, jujur, ikhlasnya, belajar jatuh cinta lagi. Banyaklah hal-hal yang menyenangkan dari karakter Mila. Karakter Mila sendiri adalah mahasiswa sastra yang dibesarkan dari kakak yang keren banget, Masya Allah Bang Jarot. Karakternya baik, akan menjadi penggoda mungkin ya, akan yang mengganggu kisah cintanya Muluk dan Pipit mungkin kurang lebih gitu sih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Alia. Tadi bicara tersebut mengenai Jarot. Tokoh Jarot yang diperankan sama Ridwan Ghani. Mr. Ridwan. Satu aja. Boleh diceritakan Jarot itu siapa Ridwan? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasihnya Pak Haji itu udah diwakilin sama yang semua ya. Senang bisa syuting di sini. Saya bingung gambarin Jarot ini seperti apa. Kayak Om Tio Pakusadewo lah. Jarot itu. Sekilas terlihat jahat, tapi bermain sebagai Jarot membuat saya bertobat ketika melihat ada orang yang melakukan kejahatan atau berbuat dosa. Seharusnya yang kita benci adalah tindakannya, bukan orangnya. Saya nggak berani lagi ngejudge orang karena perbuatan jeleknya, karena di akhir belum tentu dia lebih buruk dari saya.